Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Diyufullah wa diyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama membaca doa syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah majraha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan barokah doa safar kita semua Allah jadikan perjalanan kita menuju ke kota Rasul, kota Madinah Al-Munawwarah menjadi perjalanan yang barokah, sehingga Allah jadikan perjalanan kita menjadi peningkatan iman serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan perjalanan kita ke kota Madinah, kita nanti mampir terlebih dahulu ke kota Jeddah. Yang mana di kota Jeddah, Bapak dan Ibu, kita akan melintasi makam Siti Hawa, nenek moyang kita. Kita akan melintasi tempat kisos, tempat eksekusi bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Jadi di kota Mekah, Bapak Ibu, yang diterapkan bukan hukum negara, melainkan hukum Allah. Ketika mencuri dipotong tangannya, ketika membunuh dipenggal lehernya, ketika berzina diranjam sampai meninggal dunia. Ada nanti tempatnya, cuman kita tidak turun, kita melintasi. Jadi di sini mau itu familinya kerajaan, mau setinggi apapun pangkatnya, kalau sudah melanggar perintah Allah harus dieksekusi. Makanya di sini, Bu, mobil-mobil tidak ada garasinya, semuanya diparkir di pinggir jalan. Baik itu GMC, Land Cruiser, semuanya di pinggir jalan parkirnya. Kenapa? Karena di sini tidak ada dispensasi. Ketika melanggar perintah Allah seperti mencuri spion, harus dipotong tangannya. Jadi tidak mandang ini familinya kerajaan, siapapun orangnya, setinggi apapun pangkatnya, kalau sudah melanggar perintah Allah harus dieksekusi. Cuma di sini sebelum dieksekusi, para tahanan tersebut selama 3 bulan harus menghafal Al-Quran sebanyak 15 juz. Hafal tidak hafal sampai 3 bulan itu harus dieksekusi. Bukan dibebaskan, tetap dipenggal, cuman harus menghafal Al-Quran. Jadi tempatnya nanti di kota Jeddah. Jadi ketika ada orang Mekah, baik pun orang Taif, orang Madinah, ketika melanggar perintah Allah, tempat eksekusinya harus dilaksanakan di kota Jeddah dan dilaksanakan pada hari Jumat terakhir.
Ketika 30 hari ada 4 Jumat, berarti yang 4 Jumat itu dilaksanakan eksekusi bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah, nama Allah dan Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi marilah Bapak dan Ibu, sebelum kita meninggalkan kota Mekah, niatkan di hati kita, niatkan di pikiran kita untuk berubah, untuk menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Maka kita sudah menjadi tamu Allah. Amin Allahumma. Tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah ada 3 hal, Bu. Yang pertama, tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah. Yang pertama, sering bersedekah. Apapun bentuk sedekahnya, mau itu berupa uang, mau itu berupa beras, berupa makanan, apapun bentuknya. Ketika kita tidak bisa bersedekah dengan uang, dengan beras, bisa kita bersedekah dengan senyuman. Apa kata Rasulullah? At-tabassumu shadaqatun. Senyuman juga bisa menjadi sedekah. Cuman harus tahu sikon. Jangan sampai kita senyum-senyum di pinggir jalan mentang-mentang sedekah, nanti dibilang orang gila. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah, kita tidak pernah meninggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan sholat. Perintah Allah, Bu, semuanya wajib, terkecuali ya, semuanya wajib perintah Allah. Seperti puasa, hukumnya wajib, tapi puasa bisa didispensasikan, bisa dirukhsah, ada keringanan, bisa ditawar. Puasa hukumnya wajib, tapi bagi orang yang datang bulan, bagi orang yang musafir perjalanan boleh tidak puasa. Tapi yang namanya satu perintah Allah, yang namanya sholat, tidak ada dispensasinya, tidak ada keringanan. Kalau tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa sholat duduk, sholat tidur. Tidak bisa sholat tidur, sholat dengan isyarat mata. Tidak bisa sholat dengan isyarat mata, maka disitulah kita akan disolatkan, Bapak dan Ibu. Jadi yang namanya sholat, Bapak Ibu, tidak ada keringanan ya. Tidak ada ceritanya orang tidak bisa sholat. Mau itu perjalanan, misalkan kita ketiduran, wajib diqadha. Karena apa? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau kita bikin rumah tidak ada tiangnya, ambruk rumahnya, Bu. Jadi cuma satu itu saya pesan. Kalau yang lain bisa ditinggal, tapi kalau sholat jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah, kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya kita menjadi panggilan Allah. Misalkan sebelumnya kita sering melanggar perintah Allah, kita sering membentak kedua orang tua kita, mulai hari ini, mulai detik ini mohon dijaga sifat-sifatnya. Ingat, Bu, kalau sampai kita membentak kedua orang tua kita, kita tidak minta maaf kepada mereka, meskipun kita tiap malam tahajud 1000 rakaat tidak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, bau surga pun tidak akan kita cium, Bu. Makanya di Al-Quran sudah dijelaskan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Apa kata Allah? Suhtullah fi suhtul walidain. Murka Allah terletak di murka kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah terletak di ridho kedua orang tua kita. Jadi yang pernah menyakiti hati kedua orang tuanya, minta maaflah kepada mereka. Mumpung masih hidup, ketika sudah meninggal dunia, kirim Fatihah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan wasilah Fatihah kita, kita semuanya diampuni dosa-dosa kita selama kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah Bapak dan Ibu, tanda-tanda umrah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan
Bapak dan Ibu bisa membawa kita umrah yang mabrur dan mabrurah. Amin Allahumma. Pak, Bu, masih ada? Hadir. Mau lanjut? Lanjut. Jam berapa, Bu? Jam setengah 3. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Jadi marilah Bapak dan Ibu mulai detik ini, mulai hari ini ubah sifat-sifat kita ya, yang semulanya kita sering bermaksiat kepada Allah, yang semulanya kita sering melanggar perintah Allah. Mulai hari ini diubah sifat kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Duyufullah wa duyufur rahman rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Alhamdulillah kemarin Bapak Ibu sudah ziarah ke kota Taif. Terus kemarinnya lagi Bapak Ibu sudah ziarah di kota Makkah. Yang pertama Bapak Ibu melintasi Jabal Sur, yang kedua Jabal Rahmah, dan sekarang kita akan mengunjungi kota Jeddah, yang mana di kota Jeddah tersebut terdapat nenek moyang kita, yaitu Ibunda Hawa. Jadi Ibunda Hawa ketika melanggar satu pelanggaran, yaitu memakan buah khaldi, disitulah Bapak dan Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada dua orang insan hamba Allah yang sangat mulia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam beserta istrinya. Ketika Allah murka, disitulah Allah turunkan Nabi Adam yang semulanya di surga diturunkan ke dunia, yaitu diturunkan di kota India, sedangkan Ibunda Hawa diturunkan di kota Jeddah. Wa'alaikumsalam warahmatullahi rahimakumullah. Tamu Allah, tamu Rasulullah yang Allah muliakan. Ada sebuah sejarah Bapak dan Ibu ya. Kemarin ketika kita ziarah di kota Makkah, kita melintasi yang namanya Masjid Namirah, tempat khutbahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana disitulah baginda Rasulullah menjelaskan ittaqullah, takwalah kepada Allah, pasrahlah kepada Allah. Kalau kita pasrah dan takwa kepada Allah, apapun ujian yang diberikan kepada kita, insya Allah kita akan ikhlas menerima ujian dari Allah. Itu yang pertama, Bu. Jadi kalau kita takwa kepada Allah, kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah Allah buka pintu rezeki kita. Ada sebuah sejarah Bapak dan Ibu. Ada seorang laki-laki tersebut sangat miskin. Bahkan saking miskinnya Bapak Ibu, dia ketika makan besok nyari besok, makan lusa nyari lusa, bisa dibilang fakir. Sebentar Bu, di depan kita Bapak Ibu ya, ada sebuah pohon kurma yang ada di kota Makkah, baik pun yang ada di kota Madinah, semuanya pada berbuah, kecuali satu pohon kurma mulai dari abad Malik Abdul Aziz sampai Raja Salman sekarang tidak berbuah, Bu. Berapa turun itu tidak berbuah? Berapa puluh tahun kurma tersebut tidak berbuah? Itu adanya di perbatasan tanah haram dan tanah halal di depan kita. Sebentar lagi kita akan melihat kurma yang tidak bisa berbuah. Cuman satu kurma itu aja yang tidak bisa berbuah. Akhirnya ketika dipimpin oleh kerajaan yang namanya Malik Salman yang sekarang, Malik Salman Bapak dan Ibu sampai mengundang profesor peneliti alam bagaimana kurma yang satu ini tidak bisa berbuah. Sampai-sampai semua profesor tersebut berkata tidak tahu apa penyebabnya. Karena semua kurma yang ada di kota Mekah, baik pun yang ada di kota Madinah berbuah. Cuman satu kurma ini mulai dari beribu-ribu abad sampai sekarang kurma tersebut tidak berbuah Bapak Ibu. Akhirnya Raja Salman bermunajat kepada Allah. Raja Salman berada di bawah pohon kurma tersebut selama 30 hari untuk menerima petunjuk kenapa kurma tersebut tidak berbuah. Ketika hari pertama Bapak dan Ibu, Raja Salman berada di bawah pohon kurma sambil membaca Al-Quran. Selama 30 hari Raja Salman hatam 30 juz di bawah pohon kurma tersebut. Ketika pada tanggal 29
Raja Salman bermimpi Bapak dan Ibu bahwasanya kurma tersebut kenapa tidak bisa berbuah. Akhirnya Bapak Ibu, ketika Raja Salman bangun dari mimpinya, beliau tahu apa alasan kurma tidak bisa berbuah. Baik Bu, sebelah kanan. Oh itu Bu, udah lewat Bu, barusan ya. Jadi kurma tersebut Bapak Ibu tidak bisa berbuah. Mulai dari Malik Abdul Aziz, Malik Fahad, Malik Faisal, sampai sekarang Malik Raja Salman tidak berbuah sama sekali. Ketika Raja Salman pada tanggal 27 beliau bermimpi, dalam mimpi tersebut beliau suruh mengangkat kepalanya dan melihat pohon kurma tersebut ke cabangnya, ke rantingnya. Ternyata keesokan harinya ketika Raja Salman terbangun dari mimpinya Bapak Ibu, Raja Salman besoknya langsung melihat pohon tersebut. Mulai dari pohonnya dilihat sampai rantingnya dilihat, ternyata itu penyebabnya kenapa kurma tersebut tidak berbuah. Mulai dari Raja Fahad, Raja Abdul Aziz, Raja Faisal sampai sekarang. Ternyata Bu, ketika dilihat oleh Raja Salman, kurmanya tersebut Bapak dan Ibu, daunnya nih dari daun plastik Bu. Pohonnya dari pohon plastik. Pantesan tidak berbuah. Paham Bu? Bohong banget Ustaz. Baik Bapak dan Ibu, nanti saya jelaskan secara lengkap tentang kota Jeddah ketika kita memasuki kawasan kota Jeddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.